Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Manisa dengan NIM F1E325012. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah struktur data, yaitu single linked list. Berikut untuk perintah-perintah soalnya. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya. Yang nomor 1 itu, buatlah sebuah kelas node dengan atribut data dan next. Oke. Di sini saya sudah membuat kode untuk kelas node-nya. Nah, fungsi ini di sini ada fungsi def init. Nah, fungsi ini adalah kotak yang menyimpan data, lalu dia mempunyai petunjuk yaitu next di sini untuk ke kode berikutnya. Dia punya nilai atau sebuah data dan dia mempunyai arah untuk ke kode berikutnya gitu. Lalu di sini yang nomor 2, buatlah sebuah kelas single linked list dengan atribut head dan implementasikan metode insert at head, insert at tail, insert after, search, delete, display, dan reverse. Nah, di sini saya sudah membuat kode yang nomor 2, yaitu yang pertama kelas single linked list, yaitu fungsi def init. Nah, def init ini fungsinya yang jalannya tuh otomatis pas kita bikin single linked list baru gitu, atau bisa kita singkat dengan SLL, yang isinya itu cuman nyetel head sama dengan node. Nah, isinya itu masih list kosong, belum ada datanya tuh sama sekali. Lalu kita ke fungsi insert at head. Nah, insert at head ini untuk nambahin data baru di posisi yang paling depan. Misalnya kita bikin node baru. Nah, node baru itu diarahin ke node yang sekarang. Ya, jadi head misalnya kita punya node baru terus jadiin node sekarang, dia tuh jadi head. Nah, terus head-nya itu diganti ke node baru tadi. Jadi data baru selalu masuk ke urutan yang pertama gitu. Insert at head itu kita masukin yang ke awal. Lalu kita punya insert at tail. Nah, fungsinya tuh untuk nambahin data baru ke yang paling belakang. Kalau listnya itu masih kosong, node barunya langsung jadi head. Kalau sudah ada isinya, dia tuh masuk ke urutan terakhir. Itu untuk insert at tail. Lalu kita ke insert after. Nah, insert after ini fungsinya itu buat nambahin data baru tepat setelah node tertentu yang kita inginkan. Misalnya kita udah nentuin node-nya gitu. Terus misalnya kita udah nentuin target. Nah, kalau targetnya udah ketemu, baru disisipin di setelahnya. Kalau nggak ketemu, dia bakal print bahwa datanya itu tidak ditemukan. Lalu kita ke fungsi search nih. Fungsi search ini berfungsi untuk nyari data tertentu, namanya udah search kan, dan ngasih tahu ada di posisi keberapa. Dia bakalan ngecek dari node pertama, terus ngeceknya itu satu-satu sambil hitung posisinya mulai dari 1. Kalau dia ketemu langsung print posisinya, dan kalau dia dia tuh bakal nge-return angka yang di posisi itu. Dia akan mengembalikan angka di posisi itu. Misalnya kalau dia nggak ketemu, maka dia bakal return -1 dan data tidak ditemukan. Nah, lalu ada fungsi delete. Fungsi
delete ini untuk membuat atau ngapus note yang datanya sesuai atau ngapus data tertentu dari list. Misalnya kita nentuin nih data apa yang mau kita hapus, berarti dia sesuai kan? Berarti dia bakal ngapus data itu. Nah, ada tiga kondisi di sini. Yang pertama itu kalau listnya itu masih kosong, dia bakal langsung ngasih tahu list kosong, tidak ada data yang dapat dihapus. Nah, yang kondisi yang kedua itu ada kalau data yang mau dihapus itu adalah head. Nah, kalau data yang mau dihapus itu adalah head, dia tuh bakalan menggeser head ke note berikutnya. Lalu kalau datanya ada di tengah atau di akhir, kalau datanya ada di tengah dan di akhir, dia tuh kita tuh ngecek dari depan, ceknya tuh satu-satu. Kalau cocok maka note itu dihapus. Misalnya kita punya angka 80, misalnya 80, maka dia bakal ngapus angka 80 itu. Lalu note sebelumnya nyambung ke note kedua langkah setelahnya. Dia pakai sama yang kayak tadi, dia bakal menghapus angka yang udah kita tentuin tadi. Lalu kita ke display. Nah, fungsi display ini buat menampilkan semua isi list dari depan ke belakang, terus memprint semuanya sekaligus dalam satu baris. Nah, fungsi ini nggak ngerubah apapun, dia cuman lihat isi list aja. Kalau listnya tuh kosong, dia bakal langsung menampilkan list kosong gitu. Lalu kita ke fungsi reverse. Nah, di sini tugasnya itu membalikkan urutan list yang tadinya depan jadi belakang, yang belakang jadi depan, kayak ngebalikin gitu. Misalnya kita punya angka 10, 20, 30 menjadi 30, 20, 10 gitu. Atau punya data yang gitu. Nah, lalu kita masuk ke nomor 3. Buatlah sebuah prosedur main untuk mendemokan fitur pada single linked list dengan urutan sebagai berikut. Misalnya yang pertama A, buatlah sebuah objek single linked list dengan nama SLL. Nah, di sini ada def main atau fungsi main ini. Fungsi utamanya itu untuk mencoba semua fitur dari SLL yang kita buat di atas tadi. Itu kayak penggerak gitu. Kita bakal panggil fungsi ini nanti. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang A, untuk pertanyaan yang A tadi, buatlah objek single list dengan itu, oke? Nah, di sini kayak variabel gitu ini, namanya ini. Nah, kita bakal ngeprint ini. Buat objek single list baru dengan nama SLL. Ini masih kosong, belum ada datanya. Nah, lalu yang ke B, ini nih buat masukin 8 angka yang diperintah. Nah, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 gitu. Itu perintahnya, masukin angka itu satu-satu dari posisi paling belakang, karena kita kan mundur gitu kan. Lalu yang C ini, nampilin semua isi list. Nah, nampilin semua isi list yang ada sekarang, biar kita tuh bisa lihat hasilnya setelah insert tadi. Nah, kita bakalan menampilkan hasil yang ini. Begitu, coba kita lihat outputnya. Yang A ini sudah berhasil dibuat, ini output yang A. Ini yang B, dia bakal masukin ini dari belakang dulu. Nah, lalu outputnya akan seperti ini. Nah, yang C tadi, dia bakal nampilin semua isi list yang sekarang. Nah, ini isinya isi list yang sekarang.
Lalu kita lanjut ke yang D. Yang D ini fungsinya untuk ini adalah fungsi memasukkan angka 100 ke posisi paling depan. Jadi 100-nya tuh ada di not pertama. Nah, 100 itu ada di yang pertama. Kita lihat. Oh ya, kita baca dulu yang E. Nah, yang E ini tampilin isi list lagi setelah 100 dimasukin ke depan tadi. Kita bakal nampilin yang D. Nah, ini yang D. 100 bahasa disisipkan di awal list. Yang E ini tampilkan list setelah insert tadi kan. Nah, dia akan otomatis akan berada di depan. Lalu kita lanjut ke yang F. F ini fungsinya untuk memasukkan angka 90 setelah node yang datanya 100. Masukin angka 90 di setelah angka 100. Jadi yang G ini tampilin isi listnya lagi setelah 90 disisipkan. Tampilkan hasil dari yang F tadi. Coba kita lihat. Oke, ini F bahasa disisipkan, 90 bahasa disisipkan setelah data 100, dan ini hasilnya 90 setelah 100, benar. Lalu ke yang H. Nah, delete data 30, ini hapus not angka 30 dari list. Yang I, ini nampilin isi list lagi setelah 30 tadi dihapus. Coba kita lihat outputnya. Itu yang H tadi ya, dari yang H. Data 90 berhasil dihapus, berarti datanya ketemu ada dalam list kita. Lalu kita tampilkan 160, 80, 70, 60, 50, 40, dan 30-nya hilang, 20, 10. Nah, lalu kita ke yang J. Search data 50. Di sini cari angka 50 dan ada di posisi keberapa. Dia akan ngitung dari depan dan ngeprint posisinya itu kalau posisinya itu ketemu, kalau angkanya itu ketemu. Jadi nyuruh angka 50, search data 50. Oh ya, kita baca dulu yang K. Print balik semua urutan node yang tadinya paling belakang sekarang jadi yang paling depan. Ini kan fungsi reverse, jadi kita membalikkan yang dari belakang ke depan, depan ke belakang gitu. Dan di sini ada yang terakhir, ada yang L. Tampilin isi list terakhir dari setelah yang dibalik. Kita bakal menampilkan yang ini dari fungsi reverse tadi, kita nampilin reverse. Jadi kita lihat dari yang J dulu ya. Nah, yang J tadi cari posisi data 50 kan. Data 50 ditemukan pada posisi ke-6. Kita bakal ngelihat hasil list kita yang terbaru gitu. Nah, yang ke-6 dia kan mulai dari 1 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 50 ditemukan di data yang ke posisi ke-6 gitu. Betul. Nah, kita balik, list berhasil dibalik. Oke, kita balik tadi ya. Nah, ini displaynya atau tampilannya. Kita bakal ngebalik 10, 20, 30 tadi kan udah dihapus, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, di sini ada fungsi main tadi ya, kita kembali ke main. Nah, ini nih kita panggil fungsi main untuk menjalankan fungsi ini, seperti kayak tombol startnya gitu, kayak penggeraknya gitu. Kita panggil fungsi main yang di atas tadi. Nah, yang sini tadi. Oke, selesai. Berikut outputnya dan penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.